Selamat pagi, semangat pagi, haleluya, merdeka. Para pemirsa yang masih di tempat tidur, atau sedang makan pagi, atau sudah sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat aktivitas lainnya, selamat bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Untuk memulai Renungan Pagi kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menikmati pagi hari ini dengan udara yang segar, yang menyehatkan tubuh dan pikiran kami. Biarlah kami membuka dan menyiapkan hati dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kali ini adalah Kemerdekaan adalah anugerah perjanjian. Kemerdekaan adalah anugerah perjanjian. Dan ayat pokok terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12. Keluaran pasal 3 ayat 12. Akan saya bacakan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saya ulangi. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kira-kira berapa banyak perjanjian Allah yang tertulis di dalam Alkitab? Ada 1000 atau 2000 atau 4000 perjanjian? Ya. Menurut Interchurch Holiness Convention atau Konvensi Kesucian Antar Gereja, pada konvensinya pada tahun 2021 ada 8.810 janji Allah yang tertata di dalam Alkitab. Salah satunya adalah anugerah untuk bebas atau merdeka untuk beribadah. Seperti pada ayat pokok kita pada bagian kalimat, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau terlepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Para pemirsa, pada masa penjajahan dulu, pahlawan-pahlawan kita selalu meneriakkan slogan merdeka atau mati. Artinya adalah hanya ada dua pilihan, yaitu mau merdeka atau mau mati. Kalau tidak merdeka berarti mati, atau kalau tidak mau mati harus merdeka. Kalau kita menggunakan slogan merdeka atau mati tersebut ke dalam hal rohani, kata-kata merdeka atau mati mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Kalau tidak merdeka artinya hidup di dalam penjajahan, terikat dan terbelenggu oleh dosa, sehingga hidup manusia tidak mengalami kemerdekaan. Manusia kehilangan makna kemerdekaan itu dan tidak bisa menikmati kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah berikan. Artinya manusia akan mati secara rohani. Kemerdekaan secara rohani adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan.
Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 disebutkan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu memerdekakan kamu. Anak itu siapa? Anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Memerdekakan berarti memberi kemerdekaan. Merdeka secara rohani adalah anugerah Tuhan Yesus, pemberian Allah. Berarti merdeka untuk beribadah adalah juga pemberian dari Tuhan. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu berjuang untuk merebut kemerdekaan untuk beribadah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah beribadah atau tidak beribadah yang merupakan pilihan. Kita merdeka untuk memilih. Para pemirsa, peristiwa dalam Alkitab yang dapat menjadi contoh terbaik di dalam pilihan beribadah adalah suatu peristiwa di mana Yosua berhadapan dengan orang Israel untuk memilih kepada siapa orang Israel akan beribadah. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, Yosua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ini adalah merupakan ayat penegasan yang disampaikan Yosua kepada seluruh bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu bangsa Israel sudah percaya dan sudah beribadah kepada Tuhan, namun Yosua ingin agar bangsa Israel mempunyai ketetapan hati yang kuat untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak ingin bangsa Israel beribadah kepada Allah asing seperti yang sudah pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ada hal yang menarik pada peristiwa ini, yaitu bahwa pilihan untuk beribadah kepada Tuhan itu ditawarkan Yosua pada saat bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan, yang berarti bangsa Israel sudah menikmati semua perjanjian Tuhan. Bangsa Israel telah hidup dalam keadaan damai sejahtera. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 13 disebutkan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Bangsa Israel tinggal menikmati hasil tanpa bersusah payah. Tetapi dalam kelimpahan dan kenikmatan itu, Yosua menetapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua menetapkan pilihan untuk beribadah hanya kepada Tuhan, bukan didasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani. Sebab semua kebutuhan jasmani setelah tercukupi. Bahkan negeri yang mereka diami adalah negeri yang berlimpah-limpah dengan air susu dan madu. Tetapi beribadah dengan tujuan pemenuhan kebutuhan rohani, karena ada kerinduan yang besar yang bergelora di dalam roh mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak hal yang di dalam hidup kita yang bisa menjadi berhala atau Allah lain. Mungkin itu keberhasilan, popularitas, atau kekayaan secara materi, ya. Mungkin juga kita memberhalakan diri sendiri atau orang lain. Untuk menemukan hal-hal ini ya di dalam budaya zaman sekarang ini banyak seperti itu kejadian. Ada yang orang tergila-gila dengan tokoh tertentu, ya, terutama di kalangan selebritis ya. Bahkan ada orang yang rela mengubah penampilan dirinya untuk supaya wajah, cara berbicaranya dan sebagainya sama dengan tokoh yang mereka idolakan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang Kristen
dan seisi rumah kita menetapkan keputusan untuk selalu beribadah hanya kepada Tuhan. Para pemirsa, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian kita jawab sesuai dengan hati nurani kita. Apakah kita sudah menggunakan hak kemerdekaan kita untuk memilih beribadah dengan sebaik-baiknya? Kepada siapakah kita menjatuhkan pilihan untuk beribadah, bersekutu, menyembah, memuliakan dengan sepenuh hati kita? Demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kali ini. Allah Bapa kami di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah memberi pelajaran kepada kami bahwa kemerdekaan untuk beribadah adalah anugerah Tuhan. Keputusan untuk memilih beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah yang lain adalah terletak di tangan kami. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang menganugerahkan kepada kami ketetapan hati untuk memilih bahwa beribadah hanya kepada Engkau. Karena itulah satu-satunya pilihan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.